Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasakan suasana hening di sepertiga malam ketika dunia sedang tertidur lelap, lalu kita berdiri untuk menunaikan sholat tahajud? Di saat itulah pintu-pintu langit terbuka, doa-doa naik tanpa hijab, dan rahasia terbesar Allah sedang berlangsung. Tahukah kita, ada satu kalimat misterius yang bila diucapkan dalam tahajud bukan hanya sekedar doa biasa, tapi mampu menggetarkan arasy Allah dan bahkan bisa mengubah takdir hidup kita. Kalimat-kalimat ini sering dianggap sederhana, bahkan disepelekan, padahal kekuatannya sangat luar biasa. Ia mampu menjadikan doa langsung sampai kepada Sang Maha Kuasa tanpa tertahan. Apa saja kalimat itu dan mengapa bisa begitu dahsyat? Marilah kita simak video ini sampai habis, karena setiap penjelasan akan membuka wawasan kita bahwa rahasia tahajud jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita bayangkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalimat pertama yang disebut sebagai inti dari segalanya adalah kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ini bukan hanya sebuah ucapan, tetapi juga sebuah deklarasi iman, sebuah pernyataan yang mengguncang langit dan bumi ketika benar-benar dihayati dari hati yang paling dalam. Pada saat tahajud, saat seorang hamba bangun meninggalkan tidurnya lalu menyendiri bersama Allah di tengah malam, kalimat tauhid menjadi kunci pembuka yang sangat luar biasa. Kalimat ini adalah fondasi segala amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat terbaik yang pernah aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah. Saudaraku, mengapa kalimat ini begitu istimewa? Karena di dalamnya terkandung makna pengingkaran dan penegasan. Yang pertama, kita mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah, baik berupa harta, kekuasaan, jabatan, bahkan hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua adalah kita menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang layak untuk disembah, satu-satunya yang layak untuk diandalkan, dan satu-satunya yang layak dipasrahkan atas segala urusan kita. Malam hari adalah saat terbaik untuk mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran. Ketika orang lain masih terlelap, seorang hamba yang terbangun akan mengangkat kedua tangannya lalu melafalkan La ilaha illallah. Kalimat itu akan menembus langit, disaksikan oleh para malaikat, dan menjadi saksi bahwa hamba tersebut mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, kalimat tauhid juga menjadi pembersih jiwa. Saat seseorang terlalu sibuk dengan urusan dunia, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang rezeki, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang masalah kehidupan. Kalimat ini hadir sebagai penenang. Dengan tauhid, hati kembali yakin bahwa semua urusan ada di tangan Allah. Takdir baik maupun buruk, rezeki luas maupun sempit, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalimat ini diucapkan dengan penuh keyakinan di saat tahajud, maka doa apapun yang kita panjatkan setelahnya akan lebih mudah dikabulkan. Kenapa? Karena doa itu diawali dengan pengakuan bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Kita meniadakan segala sesuatu selain Dia, lalu menaruh semua harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid ibarat password untuk membuka pintu langit. Tanpa itu, doa akan terasa berat naik ke atas. Tetapi dengan kalimat tauhid ini, doa melesat bagaikan anak panah menembus segala penghalang. Ada kisah seorang ulama yang selalu memulai doanya dengan kalimat tauhid. Beliau berkata, "Aku malu meminta sebelum mengakui siapa Tuhanku." Maka setiap tahajud ia memanjangkan zikir tauhid ini sebelum menyebutkan permintaannya. Dan hasilnya adalah setiap doanya terasa lebih ringan, lebih ikhlas, dan lebih mudah dikabulkan.
Sahabatku, jangan sepelekan kalimat ini. Mungkin terlihat sederhana, hanya beberapa huruf, tetapi ketika keluar dari hati yang tulus di tengah malam, ia menjadi kalimat misterius yang mampu menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, poin yang kedua adalah kalimat istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Istighfar adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin maksum pun setiap hari beristighfar 100 kali. Jika manusia paling mulia saja tidak pernah meninggalkan istighfar, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kekhilafan? Maka di waktu tahajud, istighfar memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Karena tahajud adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia dan menyeru, adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Adakah yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta, maka akan aku beri. Saudaraku, marilah kita bayangkan di sepertiga malam itu Allah sendiri yang mengundang kita untuk memohon ampun. Maka kalimat istighfar yang diucapkan pada saat itu bukanlah sekedar rutinitas, melainkan sebuah kunci yang membuka pintu rahmat dan pengampunan. Apa yang membuat istighfar begitu dahsyat? Karena dosa adalah penghalang terbesar antara doa kita dan pengabulan dari Allah. Ibarat saluran air yang tersumbat, doa kita tidak akan mengalir ke atas karena tertahan oleh dosa-dosa yang menumpuk. Dengan istighfar, saluran itu dibersihkan. Dosa-dosa yang kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, akan mulai dihapuskan. Al-Quran menyebutkan, istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga mendatangkan berbagai kebaikan. Di dalam surat Nuh ayat 10, Allah berfirman bahwa dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan, Allah akan memperbanyak harta, Allah akan memperbanyak keturunan, serta Allah akan memberi kebun dan sungai. Ini artinya istighfar adalah pintu rezeki dan pintu kemudahan kehidupan kita. Bayangkan jika kalimat istighfar itu dilafalkan di tengah malam, di saat hati sedang hening, lidah bergetar penuh penyesalan, mata basah karena air mata taubat. Pada saat itu kalimat astagfirullah wa atubu ilaih tidak lagi hanya menjadi ucapan, tetapi sebuah jeritan hati yang tulus. Malaikat mencatatnya, pintu langit terbuka, dan doa yang menyertainya akan lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama yang berkata, siapa yang ingin doanya cepat terkabul, bersihkanlah dulu jalannya dengan istighfar. Ini bagaikan kita mengetuk pintu rumah seseorang. Jika membawa banyak kotoran, tentu tuan rumah tidak akan senang. Tetapi jika kita mengetuk dengan keadaan bersih, dengan keadaan wangi dan sopan, pintu itu akan segera dibuka. Begitu pula dengan istighfar. Selain itu, istighfar juga membawa ketenangan batin. Banyak orang merasa doa mereka tidak kunjung dikabulkan, padahal hatinya masih penuh beban dosa. Saat beristighfar, hati menjadi ringan, ada rasa lega seakan beban berat diangkat dari dada. Dari situlah doa yang keluar akan lebih ikhlas, lebih jernih dan lebih tulus. Sahabatku semua, jangan pernah meremehkan kalimat istighfar di waktu tahajud. Mungkin bagi sebagian orang itu hanya ucapan sederhana, tapi bagi Allah itu adalah tanda bahwa hambanya kembali pulang. Dan ketika seorang hamba pulang dengan penuh penyesalan, Allah pasti menyambutnya dengan rahmat dan ampunan yang luas. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalimat berikutnya adalah kalimat tasbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih bukan sekedar zikir biasa, ia adalah bentuk pengakuan hamba bahwa Allah itu Maha Suci dari segala kekurangan.
dan pengakuan seorang hamba bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melafalkan tasbih, seorang hamba sedang menyucikan Allah sekaligus merendahkan dirinya di hadapannya. Mengapa tasbih yang diucapkan dalam tahajud begitu istimewa? Karena waktu tahajud adalah saat ketika hati sedang hening, bebas dari kesibukan dunia, dan fokus hanya kepada Sang Maha Pencipta. Ucapan subhanallah di tengah malam itu bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah getaran jiwa. Malaikat yang mencatat pun tidak sekedar menulis, melainkan menghadirkannya sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tasbih juga diyakini dapat menggetarkan arasy Allah, sebab di dalam tasbih terkandung rasa takjub dan rasa tunduk. Ketika seorang hamba berkata subhanallah, ia mengakui bahwa semua keindahan, semua kesempurnaan hanya milik Allah. Sedangkan kalimat wabihamdihi berarti segala puji hanya pantas untuk dipersembahkan kepada Allah. Lalu ditutup dengan subhanallahil azim yang menunjukkan kebesaran Allah tak tertandingi oleh siapapun. Bayangkanlah ketika kalimat ini keluar dari hati yang tulus di tengah malam yang sunyi, maka ia akan melesat ke langit seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Kalimat ini bukan hanya tercatat di buku amal, tapi juga menjadi penyemangat bagi malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah tanpa henti. Banyak ulama mengatakan, tasbih adalah kalimat yang paling sering diucapkan oleh para malaikat. Maka ketika seorang manusia ikut bertasbih, terutama di waktu yang paling mustajab seperti saat tahajud, maka ia seakan menyatukan diri dengan irama zikir para malaikat. Itulah sebabnya tasbih di waktu malam memiliki daya yang luar biasa dalam menggugah rahmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, poin berikutnya adalah sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Sholawat adalah doa penuh cinta untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang lebih menakjubkan, sholawat juga menjadi salah satu wasilah paling cepat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebab ketika kita bersholawat, Allah sendiri ikut bersholawat kepada kita, dan doa kita pun diangkat bersama dengan sholawat itu. Mengapa sholawat yang dibaca di dalam tahajud begitu dahsyat? Karena tahajud adalah saat ketika hubungan antara hamba dan Tuhannya begitu dekat. Di waktu itu doa-doa dilantunkan, permohonan diucapkan. Bahkan para ulama mengatakan doa yang disertai dengan sholawat akan lebih cepat sampai ke langit. Sholawat adalah ibarat kendaraan yang membawa doa kita langsung menuju arsy. Tanpa sholawat, doa ibarat berjalan kaki menembus jalan panjang penuh rintangan. Tetapi dengan sholawat, doa itu naik seperti roket, cepat dan tepat sasaran. Ada kisah dari seorang ulama besar yang mengatakan, barang siapa ingin doanya cepat terkabul, mulailah dengan sholawat, lalu panjatkanlah doa, dan tutup lagi dengan sholawat. Mengapa demikian? Karena doa yang diapit dengan sholawat tidak akan tertolak. Ketika seorang hamba duduk di tengah malam, lalu dengan suara lirih ia melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, maka malaikat pun ikut bersolawat bersamanya. Allah pun menurunkan rahmat kepada hamba tersebut. Dan ketika rahmat Allah sudah turun, doa apapun yang diminta akan lebih mudah dikabulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalimat berikutnya adalah doa yang sangat masyhur dan diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Doa ini dianggap sebagai salah satu doa paling lengkap yang pernah ada. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung permintaan yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu mencakup dunia, mencakup akhirat,
dan perlindungan dari siksa api neraka. Apabila doa ini dibaca di dalam sholat tahajud, dampaknya akan sangat luar biasa. Maka mari kita fahami lebih dalam. Yang pertama, kebaikan di dunia meliputi rezeki yang berkah, kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, kedamaian hati, dan semua hal yang membuat kehidupan di dunia terasa indah di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kebaikan di akhirat, berarti keselamatan di hari kiamat, kemudahan hisab, syafaat Nabi Muhammad SAW, dan surga sebagai tempat tinggal yang abadi. Yang ketiga adalah perlindungan dari neraka, adalah doa yang penting, karena sehebat apapun manusia di dunia, jika akhirnya terjerumus ke dalam neraka, maka semua itu tidak ada artinya. Maka doa ini sangat sederhana, tetapi jika diucapkan dengan penuh kesungguhan di waktu tahajud, ia bagaikan kunci yang membuka pintu keberkahan hidup sekaligus keselamatan di akhirat. Ada sebuah kisah menarik di mana seorang sahabat Rasulullah SAW sangat sering membaca doa ini di dalam sholatnya. Saat ditanya mengapa, ia menjawab, karena doa ini sudah mencakup semua yang kita butuhkan. Rasulullah SAW pun membenarkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, poin terakhir adalah kalimat penuh keyakinan, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat 173, ketika kaum muslimin berada di dalam keadaan genting dan penuh ancaman. Dengan kalimat inilah mereka meneguhkan hati, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah Allah memberi mereka kemenangan serta ketenangan. Mengucapkan kalimat ini di waktu tahajud adalah bentuk puncak kepasrahan seorang hamba. Saat semua jalan terasa buntu, masalah menumpuk, dan beban hidup seolah tak tertahankan, seorang hamba yang bangun di tengah malam lalu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hamba tersebut sedang meletakkan seluruh masalahnya ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bukan sekedar doa, tetapi juga deklarasi iman. Ia menunjukkan keyakinan bahwa Allah cukup untuk menolong, Allah cukup untuk melindungi, dan Allah cukup untuk memberikan jalan keluar atas segala masalah yang dihadapi. Banyak kisah dalam sejarah Islam yang membuktikan keajaiban kalimat ini. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Dalam kondisi genting itu, beliau mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang terjadi adalah api yang seharusnya membakar berubah menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Inilah bukti nyata bahwa kalimat ini dengan izin Allah akan mampu mengubah takdir kita. Di waktu tahajud, ketika langit terbuka dan doa-doa tidak tertolak, kalimat ini bisa menjadi penyerahan total yang menghadirkan mukjizat di dalam hidup kita. Selain itu, kalimat ini memberikan kekuatan batin. Orang yang benar-benar menghayatinya akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Meski berada di tengah badai kehidupan, ia tidak lagi takut kepada manusia, tidak lagi gelisah oleh ancaman, karena ia yakin bahwa penolongnya adalah Allah yang Maha Kuat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari semua pembahasan ini kita bisa memahami bahwa tahajud bukan sekedar ibadah malam yang sunyi, melainkan sebuah gerbang rahasia menuju kekuatan spiritual yang bisa mengubah jalan hidup kita. Kalimat misterius yang terucap dalam doa tahajud lahir dari hati yang penuh kerendahan,
penuh keikhlasan dan penuh keyakinan, itulah yang membuatnya mampu menggetarkan arasy dan mengundang kasih sayang Allah untuk menurunkan takdir terbaik bagi hambanya. Kita belajar bahwa kekuatan doa tahajud terletak pada hati yang ikhlas dan pasrah. Kata-kata sederhana apabila lahir dari kesungguhan hati, ia akan mampu membuka pintu rahmat Allah. Doa di waktu tahajud adalah senjata yang lebih tajam dari pedang dan lebih kuat dari apapun yang ada di dunia. Maka janganlah kita menyepelekan doa tahajud sekecil apapun kalimat yang terucap, karena mungkin disitulah rahasia hidup kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, marilah kita berusaha menjadikan tahajud sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Jadikan ia sebagai tempat curhat terdalam, tempat meletakkan segala kegelisahan, dan tempat kita mengukir masa depan yang penuh dengan cahaya. Semoga Allah selalu menuntun langkah kita, menerima doa-doa kita, dan menjadikan setiap kalimat dalam tahajud sebagai pengubah takdir menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Marilah kita selalu ingat, satu kalimat yang tulus pada saat tahajud bisa mengguncang arasy dan mengubah kehidupan kita selamanya. Wallahu a'lamu bishawab.